Yang terhormat Ibu Widi Setiawati SPI MSI selaku Bidiaswa dari BPPP Pertanian Cianjur yang pada hari ini menjadi narasumber kita sekaligus beliau adalah Bidiaswa di BPPP Cianjur. Selamat datang, alhamdulillah. Dan kami hormati Ibu Kepala Sekolah yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Akademik Ibu Rani Mandanira, yang kami hormati para kepala jurusan beserta peserta pelatihan program bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan Skema Pengembangan Pembelajaran Mendarat tahun 2020. Alhamdulillah hari ini berkumpul mengajarkan disyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum bisa berbicara dan makna memulai dalam kata, mari kita teguhkan hati, merenungi indahnya nikmat semesta. Atas izinnya kita masih diberi waktu untuk bersua dalam keadaan sehat, lapang, dan jiwa yang bahagia. Allah sang pemilik segala waktu dan ruang yang mengatur kehidupan dalam hikmah yang tenang. Tiada kata yang lebih pantas untuk didahulukan selain syukur atas segala limpahan kebaikan. Semoga setiap niat yang terucap dan langkah yang kita tata bernilai amal dalam pandangan, menjadi cahaya di dunia dan saksi kebaikan di semesta. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon untuk Ibu Bapak yang berbahagia. Kegiatan kali ini adalah pendampingan penyusunan materi kredensial mikro berstandar industri dalam bentuk modul dan media atau video pembelajaran bersama Bidian Suara BPPP MFI Pertanian Cianjur dan CV Sanggara Jaya. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Adapun kegiatannya di hari pertama ini kita nanti akan membuat perencanaan penyusunan modul ajar, kemudian penyusunan draft modul ajar, dan penelaahan modul ajar yang akan dipimpin oleh Ibu Widi selaku Bidiaswa. Kemudian di hari yang kedua ada revisi dan finalisasi modul ajar, kemudian analisis kebutuhan berupa pemilihan materi, media pembelajaran, media interaktif atau video. Berikutnya ada pengembangan media pembelajaran dan penelaahan media pembelajaran. Di hari ketiga masih dibimbing oleh narasumber kita ini ada revisi media pembelajaran dan finalisasi media pembelajaran. Kemudian dilanjutkan oleh pihak dari industri yaitu media atau video pembelajaran interaktif dan pembuatan pengembangan media atau video pembelajaran interaktif. Dan nanti ada referensi. Bapak Ibu, perlu diketahui untuk kegiatan SMK PK Menanam ini memberikan peluang kita untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan lulusan SMK itu sesuai dengan kompetensinya nanti di industri. Jadi memastikan lulusannya sesuai dengan kebutuhan industri. Maka dengan penyusunan materi ajar atau modul ajar dan video ini merupakan langkah strategis dari kita ya, dari bantuan tersebut untuk memastikan bahwa kita memberikan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan industri yang tentunya agar supaya tidak SMK itu mungkin teoritis dan yang juga dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya.
yang terutama tadi untuk memenuhi kebutuhan vokasi yang ada di industri. Maka kami harapkan dengan kegiatan ini kita bisa berkolaborasi, saling bersinergi dan berbagi praktik baik agar kegiatan ini bisa bermanfaat, terutama untuk peningkatan mutu pendidikan, khususnya untuk pelayanan kita terhadap peserta didik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai peserta yang sudah menghadiri kegiatan ini, memenuhi undangan kami. Yang lebih khusus lagi kepada Ibu narasumber sudah bersedia memenuhi undangan kami selama 3 hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendampingan penyusunan materi kredensial mikro berstandar industri dalam bentuk modul dan media video pembelajaran bersama Widya Iswara BPPMPP Pertanian Cianjur dan Desa Jaya resmi dibuka. Tingkat tinggi Bapak Ibu, ajak mereka untuk aktif melakukan kegiatan supaya apa? Menyenangkan pembelajarannya. Kita tahu sendiri anak-anak SMK kalau ditahan di kelas dari pagi sampai sore kayaknya begah gitu ya, kayaknya itu udah yang aduh gak betah gak kemana-mana. Tapi begitu diajak keluar ke lapangan praktek, wah, nah itu yang perlu kita pancing Bapak Ibu. Gimana caranya supaya keterampilan si anak ini terasah. Jadi tidak hanya teori di kelas gitu ya, tapi ajak mereka melakukan kegiatan-kegiatan, keterampilan-keterampilan yang memang tadi, oh saya perlu tahu ini, oh saya perlu ini. Boleh learning by doing, boleh asal jangan coba-coba, tapi mulainya dari nol itu juga gak benar juga gitu ya. Dikira ikan mas koki gendut gitu ya, ikan hamil. Nah gak benar juga, tapi dia belajar stripping nih. Ikan mas koki tentang perutnya gendut, langsung ada main stripping gitu. Nah itu kan mulai dari nol ya berarti ya gitu. Nah ajak anak-anak memahami dulu. Terus nanti kemudian keterampilan tingkat tingginya dengan kasus-kasus yang ada di lapangan, ajak mereka untuk berpikir, kenapa sih ikan saya begini, berenangnya nggak normal nih, gitu ya. Buat kegiatan-kegiatan yang memang di situ mereka bisa memberikan keputusan, bisa memberikan keterampilan. Oh kalau ikannya udah begini, berarti saya harus ganti air. Ganti airnya kalau lewat sini kan susah. Apa yang harus disipun terus gitu ya. Nah, asah mereka keterampilan dengan analisis-analisis supaya mereka mampu berpikir, analisisnya kepancing gitu. Jadi kalau ganti air itu caranya kan nggak harus langsung diemberin, bisa jadi disipon tergantung wadahnya, bisa jadi nanti Bapak Ibu memang sudah membuat rancangan kualitas airnya, pergantian airnya seperti itu. Nah, berikutnya di pemanfaatan teknologi digital. Ini yang sekarang lagi digembur-gemburkan, ada coding AI ya Bapak Ibu. Nah ini juga nantinya harapannya bisa dimasukkan ke modul aja pemanfaatan digital, karena kita sekarang sudah nggak bisa lagi lepas dari digital. Entah dalam bentuk kita gunakan untuk chattingan di grup, nyari sumber belajar, dia pakai HP, atau mungkin Bapak Ibu kreatif bikin soal-soal pakai kuisis, anak-anak menjawab, itu ya digital. Atau mereka mengerjakan laporan pakai Canva, pakai Word, silakan. Manfaatkan teknologi digital supaya mereka juga nggak ketinggalan zaman. Karena sekarang zamannya begitu Bu. Jadi jangan biarkan anak-anak ketinggalan zaman, gitu ya. Tapi perlu hati-hati, gitu. Nah ini terkait pembelajaran mendalam. Nah Bapak Ibu, mungkin ini juga bukan hal baru untuk Bapak Ibu. Di perencanaan pembelajaran mendalam atau modul ajar atau MPP kita kenalnya, di yang sekarang, kalau dulu Bapak Ibu kenalnya ada awal, inti, akhir gitu ya. Nah sekarang kita agak modifikasi. Dulu di awal ada identitas modul, langsung masuk ke apa? Rencana assessment gitu ya, baru masuk ke pembelajaran, di bawahnya nanti ada
media pembelajaran. Kalau di sini ini ada 4 kelompokan. Yang pertama diawali dari identifikasi. Kalau ada pertanyaan identifikasi sama identitas apa bedanya? Apa Pak? Identitas isinya informasi tentang ya. Jadi kalau identitas itu isinya ini yang bikin siapa, mapelnya apa, berapa pertemuan gitu ya. Hanya sebatas identitas modul ini dibuat oleh siapa gitu ya. Nah, sementara identifikasi ini isinya kita akan mengidentifikasi kesiapan murid gitu. Murid sudah siap belum untuk belajar bersama kita? Kondisi muridnya seperti apa? Bapak Ibu boleh gali kondisi murid seperti apa. Misalnya mereka sudah kelas 11, mereka kelas 10 belum memahami terkait apa, ini merupakan pertemuan pertama pembelajaran baru. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan kesiapan muridnya seperti apa gitu. Terus kemudian memahami karakteristik materi pelajaran. Misalnya di materi pelajaran bahasa Inggris gitu ya, atau di matematika. Karakteristiknya misalnya lagi belajar masalah data gitu ya. Ada data ya Pak ya. Nah, di karakteristik pelajaran apa saja sih yang data yang akan disajikan gitu. Terus data-data ini diperolehnya dari mana? Misalnya dari studi kasus yang ada di lapangan, misalnya data-data pertumbuhan ikan yang sudah dipelihara anak-anak. Nanti di situ bapak akan menyampaikan di mana sih malah datanya. Nah, bisa jadi itu dimasukkan ke karakteristik materi pelajaran. Tapi silakan digali dari kesesuaian materi yang akan disampaikan gitu. Berikutnya ada menentukan dimensi profil lulusan. Yang 8 itu apakah dalam satu modul atau satu topik yang akan Bapak Ibu sampaikan, 8-8-nya ini akan mengarah ke sana semua. Namanya juga dimensi profil lulusan. Jadi harapannya anak-anak setelah lulus sekolah 3 tahun di sini sudah terbentuk profilnya. Nah, membentuk profil itu dilakukan pada saat pembelajaran. Pembelajaran ini bisa intra, bisa ekstra, bisa co-kurikuler gitu. Jadi kalau kan ada 8, boleh nggak 8-8-nya dimasukkan? Mangga. Tapi kalau misalnya pun nggak usah 8, nggak apa-apa ya, cukup 2 saja karena ini yang dominan akan muncul di pembelajaran saya. Silakan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, waktunya 3 tahun untuk mencapai si profil lulusan itu. Mungkin nanti di Ibu tidak, tapi di mapel yang lain. Mungkin di materi yang sekarang cuma 2. Nanti di mapel di topik yang lain, di materi yang lain, kita akan ngejar profil yang lain. Intinya 8 itu sudah kita siapkan supaya nanti pada saat lulus 8 profil itu terpenuhi gitu. Bu, ini nanti muncul nggak di penilaian? Ini seperti nilai sikapnya nanti Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau misalnya selama pembelajaran nanti Bapak Ibu minta anak-anak berdiskusi gitu. Di sana kan ada nilai diskusi, munculnya kan kelihatannya di situ. Gimana sih cara diskusinya, komunikasinya mungkin, kerjasamanya mungkin, penyampaiannya mungkin. Nah, di penilaian-penilaian ini yang kita bisa mengukur dimensi profil lulusan. Sudah belum mengarah ke sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ibu Bapak? Sehat semua? Ibu, selamat kembali di sini. Setelah ini Ibu, ini kita tiba pada pertemuan yang kedua yang masih membahas mengenai ini tentang pendampingan penyusunan materi kredensial mikro berstandar industri dalam bentuk modul dan media atau video pembelajaran. Ini program bantuan pemerintah secara pusat keunggulan skema penguatan pendidikan negara. Setelah hari kemarin
revisi dan finalisasi modul ajar, kemudian analisis kebutuhan berkaitan dengan pemilihan materi, media pembelajaran berupa media interaktif atau video dan juga lain-lainnya. Kemudian ada pengembangan media pembelajaran dan di akhir sesi itu nanti ada penelaahan media pembelajaran. Enggak, kamar semua sudah selesai belum? Iya, jadi harapannya kemarin Bapak Ibu sudah mencoba membuka kembali modul ajar yang sudah Bapak Ibu punya, terus Bapak Ibu menyesuaikan dengan format di pendekatan pembelajaran mendalam. Harapannya sudah tidak ada kendala lagi. Kalau masih ada kendala lagi, karena masih ada waktu untuk kita diskusi bareng. Nanti kita akan berdiskusi bersama, terus terkait dengan contoh ya, kemarin ada yang minta, Bu, contohnya kayak apa gitu ya. Nah, karena kebetulan di sesi untuk pembelajaran TEFA ini, pembelajaran PK ya, pembelajaran PK ini yang mendapatkan bantuan itu lebih ke apa yang dititik beratkan. Jadi nanti sepertinya apa mungkin nanti Bu Yenti ya bisa menampilkan seperti apa sih yang sudah dibuat. Dari memang sebelumnya Bu Yenti juga sudah berkomunikasi gitu ya, kemarin sudah mengirimkan draftnya, mungkin sudah diperbaiki juga hasil draft yang sudah disesuaikan. Jadi memang kemarin dari beberapa diskusi sempat Bu ini maunya pakai model pembelajaran yang mana? Apakah mau pakai PJPL atau mau pakai karena memang setelah kita katakan kemarin juga ada tahapan pemetaan. Kenapa harus ada pemetaan? Karena untuk memudahkan sebetulnya. Jadi kompetensi-kompetensi apa sih yang ada di elemen pembesaran ikan? Kalau di SMKN 1 Pertanian Sukaraja kebetulan kemarin dapat penugasan dari direktorat untuk pembesaran ikan gitu ya. Jadi kemarin memang sudah dibagi-bagi, yang dari SMK Sukaraja kebagiannya pembesaran ikan. Nah kemarin sepakat kita akan mencoba mengembangkan modul ajar teknik bioflok untuk pembesaran ikan seperti itu. Jadi nanti kita akan coba identifikasi lagi mulai dari kompetensi-kompetensi apa, karena ini harus dihubungkan dengan KKNI ya Bapak Ibu ya. Jadi karena harus dihubungkan dengan KKNI-nya, kita nanti akan coba mulai dari pemetaan kompetensi-kompetensi, kita sandingkan dengan kemarin kita juga sudah nyinggung sintak-sintak pembelajaran ya. Kemarin sempat juga sintak pembelajaran pakai project base. Ini coba kita nanti sandingkan dari hasil diskusi kemarin nyoba ke sintak yang TEFA, karena memang ternyata setelah dari hasil pemetaan ini nanti akan digunakan untuk siswa-siswa kelas 12. Jadi kalau di kelas 12 kemarin juga hasil diskusi, ternyata di kelas 12 anak-anak sudah tidak mendapatkan materi dasar lagi, tinggal mengulang-ulang gitu ya, mengulang dan menguangkan. Jadi ternyata kalau di kelas 12 kayaknya bisa nih kita pakai pola pembelajaran atau model pembelajaran TEFA gitu. Kalau di TEFA itu kemarin kan ada 350 sekian JP ya untuk fase F. Itu kemarin juga hasil diskusi, silakan nanti dari 3 elemen besar, pembenihan, pembelajaran, dan pembesaran itu fokuskan saja ke di kelas 12, karena untuk materi-materi yang umum seperti pengendalian kualitas air dan beberapa penyakit, terus pakan itu sudah disampaikan dasar-dasarnya di kelas 11. Teman-teman juga sudah beberapa kali sudah praktek. Nah tinggal di kelas 12 kita kuatkan lagi terkait dengan temanya. Nah, jadi polanya si anak kita sudah buat lebih mandiri lagi. Tidak ada materi-materi dasar yang perlu disampaikan, hanya nanti tinggal penguatan. Makanya nanti silakan nanti Bu Yenti mungkin bisa memaparkan sedikit sharing ke teman-teman seperti apa kemarin hasil menyusun dan hasil revisinya, hasil perbaikannya, termasuk di
diidentifikasi media, nanti perlunya media apa gitu ya Bu ya. Monggo, mungkin bisa langsung dimulai saja Bu Yesi. Bu Yenti kok Bu Yesi? Bu Yesi sih kayak mana gitu ya. Silakan Ibu. Pertama, ini pertemuan ke-1 dan ke-2. Di awal pembelajaran, saya ingin anak-anak sadar bahwa dia sedang berada di kelas untuk melakukan pembelajaran. Kemudian saya ingin materi di awal itu membuat anak menggembirakan, karena harapannya setelah menggembirakan di awal dia akan mengikuti tahapan selanjutnya dengan baik. Yang pertama, pembukaan pembelajaran, salam, doa, absen dan lain-lain. Kemudian pemusatan konsentrasi dengan ICT. Nah, kemudian murid menonton dengan video singkat menonton video singkat pengusaha ikan konsumsi yang diberikan oleh guru. Jadi di pertemuan pertama harapan saya menampilkan pengusaha ikan dan video vlog yang hasil panennya misalnya berkuintal atau ton, biar anak bermotivasi dan nanti dia tahu arahnya, karena awalnya untuk menentukan ikan. Jadi nanti dia tahu kebutuhan ikan. Ternyata di sini tuh di Sukabumi itu pusat perikanan, ternyata di Sukabumi itu butuh banyak ikan. Nah, kemudian guru memberikan pertanyaan nanti bagaimana seorang pengusaha menargetkan panen 10 ton ikan per siklus untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian murid memberikan reaksi positif terhadap pertanyaan dan video yang ditayangkan. Kemudian murid menyimak tujuan pembelajaran dan skenario pembelajaran yang akan dilakukan. Tentu saja ini disampaikan oleh guru. Nah, yang ketujuh ini masih guru membagi murid. Ya, harusnya murid ya Bu. Murid terbagi beberapa kelompok mungkin gitu. Kemudian ini identifikasi produk ini termasuk sintak peta bagian pertama. Jadi kenapa saya kasih kode-kode dulu begini? Yaitu karena tadi suka kepotong ini biar nanti kemarin itu sampai mana gitu. Jadi diberikan kode, oh ini adalah sintak pertama gitu. Saya baru sampai situ. Nah, ini di pembelajaran ini saya berharap ada bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Kemudian prinsipnya menggunakan memahami. Langkahnya berdiskusi menentukan target kasar, misalnya rumah makan, kasar atau pedagang meja. Ini kegiatannya simpel, sebetulnya akan disuruh wawancara dari guru. Saya Bu, ibu suka ikan apa sih? Maskan, buatan, gorekan, gitu hanya untuk mencari jenis apa yang harus mereka budidayakan. Tadi saya lengkapi dengan KPD 1, ada di bawah KPD-nya. Kemudian ini baca satu-satu. Oke. Senang ya. Nah, ini pertemuan ketiga keempat, saya menyimpan sintak yang kedua, yaitu analisis cakupan kompetensi. Nah, di sini anak murid diminta mengeksplor, entah itu mendapat informasi dari internet atau apapun tentang identifikasi alat, dosis molase untuk pembuatan media, pokoknya di pertemuan ini saya pengen tahu sejauh mana pemahaman anak tentang sistem bioflok. Di tahap ketiga, di sintak ketiga. Nah, ini perencanaan produk. Pada KKN-TEVA, perencanaan produk, saya berharap anak menyusun RKB dan membuat SOP untuk kegiatan budidaya. Walaupun RKB ini dilakukan secara kasar, tidak sampai mendetail. Ya, yang anak tahu harganya dulu aja. Jadi kebutuhannya berapa? Kayak kita catatkan di sekolah, nggak usah lah, wadahnya nggak usah masuk dana, misalnya cukup dari benih, makannya, melasunya. Nanti yang dihitung operasionalnya juga hanya itu saja. Kemudian di tahap keempat, menganalisa sumber daya
sini saya menggunakan data PD lagi. Nah, di sini menentukan dosis. Kalau tadi saya ngecek pemahamannya, kalau di sini mulai dianalisis kemampuan anak membuat media budayanya, sistem biolog seperti apa. Kalau airnya 2,5 lebih, molaselnya harus berapa, garamnya berapa, proteinnya berapa, kapurnya harus berapa, kepadatan ikannya pun harus berapa. Di situ menganalisis. Nah, di sini proses kegiatan pengerjaan proyek. Jadi anak tiap hari untuk sekian minggu memelihara ikan, memelihara ikan sampai ukuran yang diharapkan. Ini dilakukan secara berkelompok karena harus pembagian tugas, biasanya memberikan pakan apalagi di waktu libur. Nah, ini kita dihitung pemberian pakan kebutuhannya seperti apa, kondisi air kolamnya apakah berubah warna, karena kalau stok itu airnya nggak bening tapi akan keruh. Nah, tapi keruh-keruhnya itu gimana caranya kita memanfaatkan zat karbon yang ada dalam tumpukan keruh itu menjadi sumber makanan untuk ikan. Kalau berubah warna aja itu suka mempengaruhi stoknya. Makanya dengan pemanfaatan sistem bioflok nanti ke depannya, mudah-mudahan tidak ada mati listrik lagi karena itu sumber utama untuk bioflok gitu. Jangan sampai hari Jumat sore kita baik-baik aja, Senin merah pangkal, nah itu yang harus kita jangan doain ya Ibu, mohon doanya dan selamat. Nah, terus di berikutnya adalah penyerahan produk. Ini adalah kegiatan memanen, panen ikan, kemudian dia menimbang sampai dia bisa memasarkan. Kemudian di akhir menerapkan seleksi benih, menerapkan pemberian pakan, menerapkan sampai ke poin ke-9, sampai ke poin pendataan secara terukur proses produksi pada pembesaran. Kalau di kelas 11, karena ini menjadi materi baru bagi mereka, ini per TP. Tapi karena ini sudah kelas 12, jadi anak-anak sudah nggak masalah teorinya lagi. Apalagi kalau kita sudah pakai TEFA. Jadi kalau kita sudah pakai TEFA ya sudah proyeknya ini atau belajarnya itu tentang ini. Nah, ini kita jadikan kata TP atau indikatornya gitu. Nah, tadi terbantu dengan adanya sintak-sintak tadi. Jadi nanti di langkah pembelajarannya boleh ke bawah itu punten. Nah, di sini tadi di pemetaan Bu Yanti juga sudah membuat tabel ya, itu untuk memudahkan. Nanti Bapak Ibu silakan kalau saya membuat seperti itu juga boleh. Nah, di sini Bu Yanti sudah mencoba memetakan untuk memahami bioflok terlebih dahulu. Jadi diawali di sini identifikasi produk. Kan singkat TK itu ada 7. Yang pertama identifikasi produk. Identifikasi produk itu bisa dilihat dari pasar-pasar atau kebutuhan pasar kita seperti apa, atau bisa juga dari apa yang kita punya, apa yang kita produksi itu kita identifikasi dulu, gitu. Jadi di sini 2 pertemuan tadi Bu Yanti lebih memilih untuk survei langsung ke pasar, pasar-pasar untuk mengidentifikasi produknya apa. Tapi kita juga perlu memetakan apa yang kita punya, gitu ya. Itu identifikasi pasar. Pertemuan pertama dan kedua. Nah, ini nanti kalau misalnya di langkah pembelajarannya Bu Yanti pakai video, ya boleh silakan langsung dimasukkan linknya saja. Link videonya masuk ke sini. Atau misalnya di sini ada mengaplikasi untuk survei pasar. LKPD-nya atau lembar pengamatan untuk survei pasarnya boleh dicantumkan di sini. Misalnya LKPD 1 survei pasar untuk identifikasi produk. Jangan lupa kasih judulnya. Gitu. Jadi LKPD 1 identifikasi produk melalui survei pasar, misalnya begitu. Di bagian yang mana dimasukkannya, poin keberapa kegiatan itu dimasukkan, ditulis di sini, gitu ya. Di bagian yang memahami atau mengaplikasi, di rangkaian nomor urut yang keberapa.
masukkan. Jadi kita lebih detail, gitu ya, sampai ke refleksi di setiap pertemuan. Nah, berikutnya lagi masuk ke sentak nomor 2, analisis cakupan kompetensi. Analisis cakupan kompetensi ini tidak hanya mencari tahu atau memahamkan anak terkait dengan biofloknya, tapi seluruh rangkaian yang ada di KKTP tadi, mulai dari seleksi induk misalnya atau persiapan wadah dan medianya, itu silakan dimasukkan ke analisis cakupan kompetensi. Kita cek lagi, kita cross check lagi apakah anak-anak sudah paham semua di kelas 11 kemarin, karena kan ini mau mulai di kelas 12, ya kan? Jadi kita perlu merefleksi kembali. Bisa jadi di sini itu justru langsung refleksi duluan, gitu. Bisa jadi di sini langsung refleksi duluan. Kemarin sudah pernah nyoba persiapan wadah dan media? Siapa yang sudah, siapa yang belum? Sudah pernah nyoba gimana seleksi benih? Bedanya apa benih yang bagus sama benih yang enggak? Bisa jadi itu refleksi, ya. Jadi refleksi langsung memahami di sana. Kita gali lagi seputar kompetensi-kompetensi yang sudah dipelajari oleh anak-anak. Karena di sini kita mengulang, gitu. Jadi sampai ke pamen, persiapan pamen, apa saja kegiatan yang kita refleksi ulang, kompetensi yang sudah dipahami anak-anak. Berikutnya ke bawah lagi, mengaplikasi sampai ke pertemuan ke 56 ya. Di 56 itu masuk perancangan produk. Nah, di perancangan produk tadi, ternyata pasarnya butuh nila. Ternyata yang laku di pasar itu nila ukuran sekilo 4 gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang mau sekilo 8, misalnya mungkin untuk pepes. Berarti kan pangsa pasarnya beda nih. Nah, di situ kita identifikasi lagi, mulai di perancangan produk. Ternyata nggak cuma nila, ternyata ada layer, ada yang perlu pakai, ada yang perlu ini, gitu ya. Nah, di perancangan produk, kalau kita memang fokus ke pangsa pasar yang butuhnya nila, apa saja yang diperlukan? Itu masuk ke perancangan produk. Saya ada tabelnya juga beberapa, nanti Bapak Ibu mangga. Berikutnya di sini masuk ke pertemuan berikutnya yang bagian analisis sumber daya. Nah, di analisis sumber daya itu kita identifikasi lagi siapa guru yang berperan, anak yang akan terlibat siapa saja, dibagi jadi berapa kelompok. Kelompoknya pembedanya berdasarkan apa, misalnya gitu ya. Terus kemudian butuh modal berapa, tadi sudah disampaikan, luar biasa. Terus sampai anak-anak di sini disiapkan ada LKPD-nya. Sarana prasarana yang dibutuhkan anak-anak apa? Berapa kolam, berapa bahan yang dipakai. Ini sudah oke. Lanjut ke tahap yang pertemuan ke pengerjaan produknya. Di pengerjaan produk ini anak-anak mulai dari awal. Jadi persiapannya sudah oke semua. Di pengerjaan produk mulai dari persiapan wadah dan media sampai panen. Kalau 16 JP itu berarti kurang lebih berapa bulan? 3 bulan ya. Bayangan saya dia 3 bulan. 3 bulan kepake kepotong untuk yang pertama, di persiapan 1 bulan, pemeliharaan 2 bulan fullnya gitu. Di sini nanti enggak di pengerjaan produk. Nah, di sini nanti jangan lupa dimasukkan SOP-nya, karena di sini sudah action ya anak-anak. Jadi anak-anak tuh nanti udah gak ada lagi materi di kelas seperti itu, tapi sudah yang dipegang adalah SOP-nya sama worksheet-nya anak-anak. Jadi tadi sudah dibedakan ya, jadi nanti ada 3 worksheet bisa jadi. Pertama untuk live pertumbuhannya, gitu ya, mulai dari nilai lebar benihnya, dia lebar ukuran berapa, tanggal berapa, bobotnya berapa, terus pakan, dia butuh pakan berapa, per minggu atau per bulan, pemberian pakannya seperti apa, sampai ke worksheet pengukuran kualitas layarnya. Jadi paling tidak di sini ada 3 LKPD atau 3 worksheet untuk poin nomor 5 di pengerjaan produknya, dilengkapi dengan SOP-nya. Bu, nanti maksudnya kemana SOP sama worksheet-nya? Masukin ke lampirannya. Tapi di sini sudah dimunculkan. Misalnya
prosedur dalam kurung SOP pengukuran kualitas air dan worksheet untuk pengamatan kualitas air. Di sini melakukan pemberian pakan sesuai prosedur. Tulis SOP pemberian pakan, worksheet pengendalian pakan. Di sini lagi ada pengendalian hama penyakit SOP plus worksheetnya, gitu. Terus kalau misalnya di sini mau tadi juga ada, kalau sudah perlakuan tidak hanya pertumbuhan, tidak hanya makan, tapi kita juga perlu mengamati bagaimana kondisi biofloknya, gitu. Nah, untuk hal-hal yang memang kita sulit menggambarkan dan menjelaskan kepada anak-anak, boleh dibantu dengan media pembelajaran. Dikasih video, berani, ini loh caranya mengukur bioflok. Bagusnya ini ditambah nanti di situ, gitu ya. Jadi ada video pengukuran bioflok, dimasukkan ke sini ke medianya. Jadi di sini nanti isinya ada SOP, ada worksheet, ada video pembelajaran atau video pengukuran bioflok. Boleh lagi Bu ke bawah sampai ke penyerahan produk. Tadi yang mau beli siapa? Kalau karena kita urusannya sama ikan barang hidup. Penyerahan produk itu identik dengan panen. Kalau memang ikan segar yang dipasarkan, ternyata penyerahan produknya, Bu, di tempat saya maunya ikan beku misalnya, yang sudah dimarinasi misalnya, boleh silakan kita siapin aja nih stoknya hidup segar, panen langsung kirim, atau mau yang sudah dibekukan atau dimarinasi kita siapkan. Yang beli siapa? Tadi yang pesen siapa? Kita menyerahkan produknya seperti apa variannya, ini kita siapkan. Sampai endingnya ke yang terakhir, langkah terakhir ada pelayanan purna jual. Anak-anak perlu juga kita siapkan Bapak Ibu untuk melakukan layanan purna jual. Contohnya apa? Bapak Ibu boleh dong dapat masukan dari konsumen ya, misalnya ikan yang dimarinasi keasinan, gitu. Bisa jadi lain kali batch berikutnya kita siapin standar mungkin ya agak kurang, garamnya kita kurangi sedikit, gitu ya. Jadi kita juga harus melatih anak-anak untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat, terutama dengan konsumen. Bisa jadi nanti Bapak Ibu kasih garansi ikan saya tetap hidup sampai di tempat Ibu, misalnya gitu ya. Di sini hidup sampai hidup, karena kalau restoran biasanya butuhnya yang posisi hidup. Nah, berani nggak sekolah atau tempatnya Bu Yenti ngasih garansi itu? Gitu. Itu salah satu bentuk layanan purna jual. Nanti kalau nanti gimana? Siap saya ganti. Nah, kan itu layanan purna jual ya. Jadi bisa jadi layanan purna jual itu kita menerima komplain, bisa jadi jangan lupa bintang 5-nya ya, atau bisa jadi nanti ada review atau ulasan langsung ke Google aja. Jadi kasih dong ulasan ikan yang sudah kita produksi gimana, bagus atau enggak. Jadi itu alat bantu untuk memasarkan sebetulnya. Bisa juga anak-anak diajak selfie sama yang udah beli panen, nanti upload di Instagram kah, nanti upload di YouTube kah, gitu ya. Itu salah satu bentuk layanan purna jual. Kita siap menerima, memberikan garansi bahwa memang ikannya sudah gak enak, udah gak seger, gitu ya, sudah mati sampai kita siap ganti. Berani kayak gitu? Itu telepon. Oke ya, berarti nanti di sini kita siapkan formnya juga. Ya, jadi ada job sheet, ada worksheet, ada apalagi tadi video pembelajaran yang nanti kita masukkan ke sana. Boleh ya seling kalau misalnya bukan ini udah anak semua, saya ajarnya ngapain gitu misalnya. Nah, bisa jadi selama 3 bulan itu ditumpuk dengan mapel yang lain. Kalau pemberian kan sebentar. Ini persiapannya di awal misalnya penuh, nanti udah masuk ke bulan kedua, masuk ke pemberian untuk produksi benihnya, gitu. Jadi selalu ada refleksi, jangan lupa di sini. Refleksi tidak hanya di akhir, evaluasi dan refleksi
Jadi untuk memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu bisa jadi nanti tektokan, ini kok ada di sini, ada di sini lagi, ini ada di sini, ada di sini lagi. Karena pada saat proses belajar kita pasti selalu melakukan refleksi gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ibu? Itu ya sirna berarti di RPP kan selalu jadi baru ya. Nah itu kalau sirna berarti itu dari awal sampai akhir harus disusun ya. Nah baru setelah itu kita masukkan indikator-indikatornya yang itu. Nah itu kan kalau indikator itu dari TP, dari TP kan TP dari ATP, KKTP ya. Nah itu kalau memasukkannya gimana tuh, disesuaikan dengan sintanya atau gimana tuh caranya gitu. Itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi menyamakan, memasukkan indikator ke sintanya. Mungkin tadi yang di pemetaan ya Bu Yeni ya, yang laptopnya Bu Yeni ya, yang di Excel dulu. Nah ini boleh diperbesar Ibu, digeser ke atas. Nah ini KTP-nya ya, karena ini bunyinya sudah pembesaran pakai sistem bioflok, ini kan sudah modern. Kalau judulnya di atas kan dia tujuan pembelajaran ya. Kalau masih di sini, ini tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pokok atau elemen, gitu. Di sini tujuan pembelajaran. Ini saya ambil ini sebagai satu TP. Ini KKTP-nya kita turunkan. Nah, di sini, ini KKTP-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 KKTP. Karena ini sudah satu paket, polanya level kelas 12, anak-anak kita anggap ini sudah tahu semua, sudah pernah melakukan. Tinggal di kelas 12 mereka penguatan atau pengulangan. Beda cerita kalau ini di kelas 11. Di kelas 11 bisa jadi ini itu elemen, ini itu tujuan pembelajaran. Bisa jadi seperti itu. Nah, di sini sintagnya Eva itu ada 7. Yang pertama identifikasi produk, analisis campuran kompetensi, perencanaan produk, dan analisis kerjanya. Kalau saran saya 1 sampai 4 ini kita masih tahap untuk memahami temanya bioflok, gitu. Nah, memang meskipun di sini kita menyiapkan wadah, karena di sini analisis sumber daya kita baru ngitung kebutuhannya. Jadi ini masuknya ke sini sebetulnya. Kalau saran saya ya. Jadi 1 sampai 4 ini kita masih masuk ke pemahaman biofloknya dulu. Tadi berarti ada 2 pertemuan. Atau mungkin mana yang bisa diringkas karena ini nyambung sebetulnya. Jadi di sini 1 sampai 4 kita masih tahap persiapan semuanya. Gitu. Baru nanti mulai dari menyiapkan wadah sampai ke pendataan, ini masuk bagian dari pengerjaan proses. Nah di sini pendataan ini bisa jadi bagian dari, ini gandeng juga bisa nih, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi di pengerjaan produk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini masuk bagian dari pengerjaan produk dia. Nanti di bagian akhir ending panen itu di penyerahan produknya gitu ya, sampai ke pendataan ini layanan pengajuan atau pelaporannya juga kita bisa masukkan ke sini. Misalnya tadi anak-anak harus presentasi, harus mengukur FCR, di sini kan sebetulnya juga sudah bisa kita lakukan gitu. Ini kalau pakai yang TEFA sintagnya. Kalau pakai PJBL
Tidak lagi, ya kan? PJBL di sini yang pertama apa? Pertanyaan mendasar. Sama ini masih pemahaman dulu. Pertanyaan mendasar, terus kemudian mendesain dan yang ketiga menyusun jadwal. Itu masih persiapan di sini. Masih ngitung apa saja yang dibutuhkan, bikin time schedule-nya, kapan mulai nanam, kapan mulai melihara, kapan panen, itu masuk ke sintak 2 dan 3. Baru nanti sintak yang keempat, pelaksanaan atau monitoring, itu masuk mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sama. Nanti ada evaluasi ya. Ada evaluasi itu nanti yang terakhir di sini. Jadi ini akan lebih memudahkan. Terus biar lebih gampang lagi, Bu, kan tadi katanya harus ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Di sini Bapak Ibu pemahaman pasti, karena judulnya juga jelas di sini memahami. Jadi kita memahamkan anak dulu, kita sambil ngitung, gitu ya. Nah di sini bisa jadi memahami dan mengaplikasikan. Jadi dia learning by doing. Dia belajar, dia menguatkan kembali juga dia, gitu kan? Dia memahami dengan apa yang sudah dia praktekkan. Dia juga dapat penguatan pada saat dia mengaplikasi berproses di sini. Baru nanti merefleksi di terakhir. Dapat semua kan? Ini untuk memudahkan kita saja sebetulnya. Nanti baru dari sini tuangkan dia ke tadi langkah-langkah pembelajaran. Berapa kali pertemuan gitu. Nanti pakemnya itu tinggal megang itu aja. Gitu. Semoga punya gambaran ya. Jadi lebih mudah kita kalau kita sudah punya pertanyaan. Syukur-syukur nanti di sini Ibu juga sudah bisa memetakan untuk medianya. Ada nggak di sini? Digeser boleh Bu? Nah, ini berapa pertemuan, ini berapa JP-nya, ini medianya yang Bapak Ibu perlukan apa saja. Ini untuk pegangan kita, lebih enak loh. Jadi nanti menyusun di langkah pembelajaran Ibu sudah lebih mudah. Oh nanti di pertemuan 1, di sintak yang berapa Ibu butuh supporting apa? Tes awal. Untuk LKPD apa yang Ibu butuhkan di kegiatan ini? Sudah punya data semua. Sampai ke LKPD 6 evaluasi untuk refleksinya ya LKPD 6. Jadi bisa jadi nanti di sini nih yang tadi gemuk nih, pemeliharaan sistem bioflok. Di sini ada tadi SOP-nya dimasukkan. Ini SOP-nya belum masuk. SOP-nya masuk, worksheet-nya masuk, videonya masuk. Sini. Ini video-video, ini medianya. Ini LK-nya, ini media. Gitu. Ini memudahkan kita. Jadi nanti Bapak Ibu kalau pas bikin modul, karena itu tadi ada kita kalau bikin modul suka mau, apalagi kalau ini kan besar ya. Dia modul aja yang besar, tidak per pertemuan gitu. Jadi kita butuh alat bantu. Gitu ya. Oke? Semoga sudah bisa sedikit mencerahkan. Nanti Bapak Ibu bisa coba langsung di modul ajar yang sudah dibuat sampai menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan. Di depan kita sudah ada narasumber yang berikutnya ini. Selamat datang kepada Bapak Banjar Fadli SPI dari CV Sagarajaya. Selamat datang sekolah kami Pak. Dan Ibu gelas satu, alhamdulillah sudah dengan besar Ibu ya menemani kami di sini selama 3 hari. Baik Ibu Bapak, berikutnya ini kegiatan kita. Kalau kemarin kita sudah membahas di hari pertama itu mengenai perencanaan penyusunan modul ajar, kemudian ada penyusunan dalam modul ajar dan penelaahan modul ajar. Kemudian di hari kedua kita sudah membahas mengenai revisi dan finalisasi modul ajar.
koordinasi kegiatan pembelajaran akan didampingi oleh Ibu Widi selaku narasumber dari BBPPPP kami yang acara itu. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan materi media atau video pembelajaran interaktif yang akan didampingi oleh Bapak Bagja Nurfadi. Proses-proses dalam pembuatan video ya, mau bagaimanapun nanti konsep videonya Bapak Ibu misalkan mau buat pembelajaran atau misalkan mau untuk memperkenalkan sesuatu ya, 3 hal ini memang yang paling dasar ya dalam proses produksi di setiap ini ya, ada praproduksi, produksi dan pasca produksi. Ini pun berlaku ya untuk proses pembuatan video yang mungkin nantinya pengembangannya untuk media atau video pembelajaran untuk di sekolah. Nah, di bagian pertama yang paling awal ya untuk membuat suatu video itu adalah praproduksi, yakni adalah membuat atau menentukan konsep dan tujuan terlebih dahulu. Agar apa? Agar ketika dalam penyusunan videonya nanti atau media ya Bapak Ibu nanti tidak kebingungan ya, istilahnya mungkin punya kerangkanya supaya nanti dapat tujuannya juga nanti tercapai gitu ya. Nah, salah satunya memang menentukan tujuan itu adalah menentukan dulu target audiensnya dan pesan utama dalam videonya. Misalkan Bapak Ibu nanti membuat suatu video ini terkait dengan apa, misalkan kalau misalkan di BNT mungkin ya cara budidaya ikan lele itu mungkin nanti supaya tetap dalam satu tematik tertentu. Kemudian ini tadi ya masih satu bagian dari penyusunan konsep, yakni buat outline dari materi ini. Berkait dengan video ini memang salah satunya adalah membuat satu naskah atau skrip ya, agar video itu menjadi lebih menarik. Sebetulnya sekarang itu lebih banyak video itu, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan ya, kalau lihat tayangan TikTok gitu ya, atau misalkan di YouTube, itu yang paling membedakan itu adalah ada satu skrip ya, di bawahnya itu ada subtitle ya, atau yang bisa oleh audiens itu baca. Agar apa? Agar videonya lebih menarik dan lebih bisa dimengerti gitu ya. Jadi yang paling pokok itu tadi satu ya, untuk menyusun kontennya, berikut dengan penulisan naskah untuk videonya. Karena mungkin nanti lebih banyak itu untuk media pembelajaran, mungkin Bapak Ibu nanti yang paling awal itu membuat satu skrip untuk ketika mau membuat video. Biasanya kan kalau misalkan sudah membuat video itu kalau dalam proses produksi itu agak sedikit bingung nanti ya dalam produksi itu. Kalau kita tidak menyiapkan satu skrip untuk memandu ketika kita membuat video itu agak sedikit pusing nantinya. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian ini mungkin ada 2 aplikasi artificial intelligence yang mungkin hari ini biasa digunakan untuk penunjang. Biasanya ini 2 aplikasi ini yang biasa digunakan oleh banyak content creator yang biasanya untuk membuat atau menyusun naskah atau skrip suatu video. Nah, ini juga bisa Ibu dan Bapak manfaatkan karena ini gratis ya untuk aplikasinya, jadi mungkin nanti bisa diadaptasikan untuk penggunaannya. Si 2 aplikasi ini biasanya sih yang sering digunakan untuk membantu atau memudahkan ketika kita mau menyusun suatu tematik tertentu, utamanya adalah penyusunan skenario atau pembuatan naskah skrip video tertentu. Nah, kemudian ini ya persiapan peralatan yang biasa digunakan ya, salah satunya ada kamera, kemudian handphone, mikrofon, tripod, dan lain-lain. 5 komponen ini yang paling pokok dalam proses pembuatan video. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada peralatan ini, sebetulnya bisa aja pakai handphone aja bisa. Cuman kalau misalkan untuk skala mungkin mau industri ya, jadi memang ini biasanya yang paling pokok. Nah, ini ya ada 5 komponen utama yang paling penting. Oke, sebelumnya juga saya mau menjelaskan ini berkait dengan tools atau peralatan ya. Ini memang sangat menunjang Bapak ya. Mau bagaimanapun misalkan device yang digunakan ini
kalau misalkan menggunakan, udah banyak kan ya, kalau konten kreator itu biasanya yang digunakan itu kan udah familiar ya, si Apple gitu ya, iPhone gitu. Memang kalau misalkan dari segi untuk videografi itu memang cukup untuk membuat video ya, atau untuk membuat suatu karya video itu memang sangat mudah. Itu salah satunya. Device memang penentuan device juga mungkin sangat berpengaruh. Kemudian mungkin singkat saja ya, ini untuk pemilihan lokasi juga sangat-sangat penting. Mengapa? Karena suatu video itu dapat dicerna dengan baik oleh audiens manakala kalau video itu pertama secara visualisasi itu jelas, kemudian secara audionya juga jelas juga yang tertangkap oleh si audiens. Kemudian pencahayaan, dan kadang kalau misalkan banyak juga ya, misalkan konten-konten yang bagus itu ibu bapak ini sudah gambarnya bagus tapi audionya kurang jelas, atau malah sebaliknya sudah audionya jelas tapi si visualisasinya kurang menarik atau kurang jelas gitu ya. Jadi banyak hal, mungkin salah satunya yang paling pokok itu visualisasi dan audio itu yang paling menentukan. Itu memang ketika proses pembuatan pemilihan lokasi itu menjadi salah satu faktor agar sterilitas dari lokasi itu memang dapat menunjang ya, untuk video yang berkualitas begitu ya. Tentunya bagian pencahayaan juga yang menjadi satu komponen penting dalam proses pembuatan video, baik itu video untuk pembelajaran maupun untuk komersil. Ini ya tadi yang sudah kami jelaskan itu berkait dengan pemilihan lokasi. Nah, kita lagi masuk ke bagian produksi. Ini belum editing ya Bu ya. Jadi kalau editing itu nanti prosesnya ada di belakang, biasanya seperti ini. Nah, karena di produksi ini memang tadi sudah sekilas kami jelaskan terkait dengan beberapa poin yang ada di sini. Salah satunya ini adalah pencahayaan. Saya juga sering bikin ini lumayan ya, kalau di TikTok dan di YouTube juga saya sering posting nih. Suka sharing juga. Nah, ini saya bikin video ini. Nah, ini kalau misalkan yang sebelah kanan ini hasilnya, dan ini ketika proses editingnya. Kalau saya biasa di HP juga cukup sebetulnya. Nah, ini ya kayaknya seperti ini. Kalau saya memang satu kekurangannya saya karena dari situ saya mengumpulkannya kalau tampil infrared itu biasanya gitu ya. Nah kalau misalkan untuk komersil, misalkan untuk apa namanya, jadi enggak. Nah ini kalau bantuan tripod ini jadi kayak gini. Proses pengambilan gambar ya. Jadi banyak itu yang bisa dieksplor nanti untuk posisi-posisinya. Tapi kalau misalkan untuk video pembelajaran biasanya kalau misalkan sudah menjalankan biasanya satu posisi aja biasanya. Kecuali mungkin lagi praktik di web ya, misalkan lagi di mana lagi praktik gitu. Mungkin itu nanti banyak sesi tertentu. Nah, untuk proses pengambilan gambar memang banyak dari angle-angle yang bisa diambil. Salah satunya itu apa namanya? Nah, dari angka seperti ini untuk membuat kesan sinematik gitu ya.
estetiknya. Jadi mau objek apapun sebetulnya kalau misalkan ya ini dibuat mungkin kayak semacam sinematik ini jadi menarik begitu ya. Jadi kalau di TikTok segala macam tuh sekarang lagi rame itu keren-keren yang seperti itu, video-videonya tuh video-video yang sinematik gitu ya. Nah ini misalkan contohnya yang sudah jadi gimana ya? Memang banyak faktor ya. Ini salah satunya juga pencahayaan. Ketika misalkan satu objek yang biasa saja menjadi menurut saya sih menarik, atau menurut Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya sih menarik, nggak tahu dan menurut Bapak Ibu bagaimana? Nah, seperti itu untuk videonya. Nah, kita kembali lagi ke materi. Oke, di sini tadi Ibu. Kalau video tadi semua saya bikin di CapCut, saya mau cuma CapCut aja. Ibu bapak di sini udah biasa bikin video, udah pernah buat video. Pernah di mana bapak bikinnya? Adobe Premiere Pro, luar biasa. Ada lagi yang lain? CapCut ya, paling biasa pakai CapCut. Nah, ini bapak ibu dua aplikasi yang biasa digunakan dalam proses editing video. Ada CapCut yang dan Adobe Premiere, ini biasanya yang paling pokok yang sering biasa digunakan ya, yang hari ini sering digunakan. Kalau misalkan sebetulnya untuk tingkat awal sih CapCut juga udah banyak Ibu sebetulnya untuk fitur-fiturnya. Kameranya sudah cukup banyak dan sekarang juga udah ada AI-nya sekarang itu ya, si CapCut ini. Jadi biasa untuk awalan itu bisa menggunakan CapCut. Ini tampilan awal kalau misalnya menggunakan CapCut Bapak Ibu ya. Ada mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah biasa dengan bentuk editing video. Bapak kalau bikin video bikin apa? Tutorial ya Pak ya. Untuk editingnya berarti di sini di Adobe Premiere ya. Luar biasa Bapak ya. Nah itu ini salah satu tampilan kalau digunakan di HP. Saya tadinya mau tampilkan kalau yang apa namanya tampilan yang ada di komputer, tapi mungkin nanti banyakkan Bapak Ibu mungkin editingnya di HP kayaknya. Jadi makanya saya tampilkan yang di handphone gitu. Nah ini tampilan kalau tampilan editing ketika di CapCut Bapak Ibu. Nih yang biasa Ibu yang biasa Bapak Ibu lihat ya. Ini ada yang paling pertama itu ada preview project ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau edit nih untuk previewnya dapat dilihat di sini. Kemudian ini ada timeline project. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada editing tertentu nanti prosesnya ada di sini ya. Ini ada audio preference dan ini penambahan teks maupun captionnya di sebelah sini. Nah untuk toolsnya sebetulnya banyak Ibu ya. Si CapCut ini juga sudah banyak banget, sudah cukup lengkap ya menurut saya. Banyak ini yang biasa dipakai itu ini ada split atau untuk membagi video ya. Misalkan mau mengangkat satu video menjadi misalkan ada scene yang nggak perlu misalkan untuk menghapus saja ada di sini. Nah ada juga untuk menambah volume, menambah animasi dan lain sebagainya. Ini biasanya digunakan ya untuk tools-toolsnya Bapak Ibu nih. Nah, sebelum melakukan editing sebetulnya yang paling penting itu ini. Kalau misalkan Bapak Ibu untuk proses video pembelajaran biasanya kan posisinya landscape ya, gambar video maupun kamera atau handphonenya kan landscape. Nah, untuk lebih bagusnya video itu nanti posisi rasio HP itu memang konsisten. Kalau misalkan vertikal mau landscape supaya nanti videonya itu ya landscape semua nggak ada vertikal begitu ya. Nah ini yang paling pokok di awal pembuatan rasionya di awal lebih baik aspek rasionya itu ditentukan. Mau 9/16 ini biasanya yang digunakan untuk media sosial ya, kayak misalkan Reels atau TikTok gitu ya. Ini posisinya nih yang 9/16. Nah kalau misalkan untuk video pembelajaran ini memang biasanya yang paling sering digunakan mungkin yang landscape ya. Karena kalau di YouTube itu biasanya posisinya ini
supaya ketika bisa dikirimkan itu full nanti layarnya. Nah, itu sih mungkin sekilas ya. Saya mungkin nanti harapannya langsung diskusi terbuka ya, diskusi bareng. Jangan ada yang mau bertanya boleh gitu ya. Karena kalau misalkan terkait dengan penjelasan juga nanti boleh juga Bapak Ibu ya harus sedikit pusing ya misalnya ya. Nah jadi kalau misalkan anaknya mungkin sambil bertanya diskusi doang, boleh Bapak Ibu ya kalau misalkan mau bertanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya berkaitan dengan media atau video pembelajaran. Tadi ada beberapa alternatif yang direkomendasikan, terutama ada CapCut, kemudian ada Premiere. Kalau yang CapCut ini memang mungkin ada beberapa yang sudah sering menggunakan karena lebih simpel ya, karena handphone langsung gitu. Jadi dibuat di sana. Barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan media atau video pembelajaran. Jadi silakan Ibu Bapak. Ya, boleh. Boleh, Pak Iman. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang aplikasi-aplikasi itu kan sudah pakai AI, betul? Ini biasanya kalau saya belum bentuk video baru AI itu, misalkan mau buat modul, kita ketik promptnya apa, yang ketik keluar. Nah itu sih yang jadi PR itu bagaimana membuat prompt yang sesuai dengan keinginan kita. Nah gimana kalau di video misalkan kita membuat video mengedit sendiri gitu, pakai AI video pembelajarannya dengan apakah ada promptnya juga atau seperti apa gitu. Oh. Itu aja sih. Oke, siap Bapak. Prompt ya. Prompt biasanya kalau misalkan prompt itu digunakan. Kalau digunakan prompt yang biasa digunakan kalau untuk misalkan Bapak Ibu mau mencari sesuatu ya, misalkan mencari sesuatu arti atau prompt itu biasa digunakan untuk aplikasi-aplikasi AI agar dia bisa mengerti apa yang kita inginkan begitu Pak ya. Nanti tadi pertanyaannya Bapak prompt itu bisa dibuat dari videonya nggak gitu? Kita videonya jadi mengedit sendiri. Oh, prosesnya langsung diedit sama si AI gitu ya. Jadi setiap tayangannya langsung dihasilkan sama si AI gitu ya. Jadi nyuruh si AI langsung bikin video-videonya begitu. Kalau misalnya memang ada lah Pak ya, salah satu AI yang bisa misalkan memasukkan kita promptnya mau apa, misalkan scene-nya mau seperti apa aja misalkan tayangan sudah ada sebenarnya. Cuman selalu Pak ya, namanya juga saya lupa apa. Karena juga kita menggunakan. Nah biasanya untuk nanti mungkin dari originalitas mungkin ya agak sedikit aneh aja gitu kalau misalkan semua full AI ya. Itu paling Pak, kalau misalkan biasa yang digunakan ChatGPT atau Google itu kita untuk mencari satu literasi aja. Kalau misalkan nanti mau untuk satu tematik tertentu untuk pembuatan naskah atau misalkan untuk pembuatan pemandu misalkan si ini baiknya apa ya gitu ya. Mungkin di situ Pak untuk proses pembuatannya. Kalau misalkan untuk AI full AI gitu ya, mungkin semacam kayak tadi sih bisa Pak, kayak misalkan ada kartun misalkan ada karakter yang ngomong gitu ya, itu mungkin bisa. Cuman kalau misalkan untuk sebelumnya ya mungkin kita tunggu tahun depan, kayaknya setiap tahun nanti ada mungkin nanti yang baru itu. Cuma sejauh ini yang saya tahu ya mungkin ada kemampuannya misalkan untuk beberapa slide doang, setahu saya seperti itu Pak. Jadi untuk originalitas mungkin baiknya sih
sebelumnya begitu Pak, mungkin seperti itu. Boleh, silakan. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan seputar pidato boleh? Baik, tadi mengenai lebih baik perbuatan voice dulu ya Pak. Kalau pribadi gitu ya lebih baik, tapi ini hanya pribadi. Kalau gambar itu kan bisa dimanipulasi ya, ada suara-suara itu kan apa ada gitu. Nah, dari segi apa Bapak melihat bahwa visualisasi tersebut lebih penting daripada voice tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, sebetulnya biasanya kalau misalkan untuk, nah mungkin untuk video-video tertentu mungkin khususnya mungkin bisa berbeda Pak. Kalau misalkan satu yang saya gunakan misalkan untuk proses pembuatan dulu naskahnya, diksinya atau misalkan pembuatan voice-nya dulu, biasanya ini cocok ketika misalkan posisinya belum melakukan tag video ya, atau belum punya scene atau bahan videonya. Misalkan proses apa namanya, biasanya itu di awal bikin si naskahnya. Ketika misalkan kita mau apa mengambil gambar, kita nggak bingung. Jadi misalkan tahu nih, oh di sini ini. Ya mungkin nanti Bapak videonya udah ada, mau dikomentarin misalkan mau pakai naskah atau pakai stick, mungkin biasa langsung di situ apa audio recorder langsung di situ kan ya, biasa seperti itu. Nah memang biasanya kayak misalkan produk review seperti itu tuh biasanya yang banyak digunakan kalau misalkan posisinya tadi Pak videonya udah ada, baru melakukan recording audionya. Lain hal misalkan ini kita jalan dari awal dari nol semuanya, belum ada video, belum ada audio, gitu ya. Kira-kira memang bisa, dua-duanya juga bisa jalan, misalkan mau audionya dulu atau visualisasinya dulu. Tapi ini mungkin tadi yang sudah saya sampaikan di awal itu dikembalikan dengan kemudahan Bapak dan Ibu nanti mau audionya dulu, mau merekam atau misalkan mau visualisasinya. Sebetulnya mau merekam sih sekarang gampang Bapak, pakai HP juga itu bagus sebetulnya. Pakai HP Bapak ya, nanti bisa dijernikan kembali dengan si AI, di CapCut itu udah ada AI-nya supaya untuk menyempurnakan videonya. Begitu paling kurang lebih.